Pemirsa, Bareskrim Polri resmi menetapkan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka. Panji ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dirtipidum atau Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, proses penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Sedianya Panji diperiksa pada pekan lalu, namun dia berhalangan hadir dengan alasan sakit. Setelah menjalani pemeriksaan dan penyidik melakukan gelar perkara, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka, kata Juhandani dalam jumpa pers di Bareskrim Polri Selasa 1 Agustus 2023. Pada kasus tersebut, menurut Juhandani, pihaknya telah memeriksa sebanyak 38 saksi dan 16 ahli. Dalam perkara tersebut, adapun ahli yang diperiksa meliputi ahli agama, ahli pidana, hingga ahli sosiologi. Seperti apakah penjelasan selengkapnya oleh Juhandani Raharjo Puro terkait penetapan tersangka Panji Gumilang hingga terancam hukuman berlapis. Berikut penjelasan selengkapnya. Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini, penyidik telah memeriksa 40 orang saksi, 11 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Jadi status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam.
Demikian informasi news sekitar kita yang dapat kami sampaikan. Saya Timbun NPC mengabarkan untuk Anda dan sampai jumpa. Pak, ditutupin, Pak. Ini ada pemeriksaan. Ya, kasih jalan. Kasih jalan. Buka dulu, kasih jalan. Tolong kasih jalan. Buka dulu, buka. Sabar ya. Kasih jalan, buka. Waktunya ada nanti, Pak. Wartawan itu kalau bisa diurus, wartawan. Jangan waktu ya. Dia mau dibaca dulu. Sabar. Mundur. Ayo, buka dulu. Wartawan mundur dulu. Sabar ya.